Oke teman-teman, jadi kita udah di episode 2. Oke, jadi untuk melanjutkan episode pertama itu tentang percaya diri. Aku ingat sekali saat itu aku ngomong, percaya diri itu benar-benar akan kita optimalkan, dapatnya secara optimal itu saat seiring berjalannya dengan pengetahuan kita yang bertambah. Karena yang aku amati bahwa rata-rata orang yang pengetahuannya tinggi, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup baik dalam bersikap maupun menyampaikan pendapat. Ya teman-teman, jadi langsung saja kita bahas di episode kedua ini. Aku mencoba untuk berbicara tidak secara spesifik, dalam artian aku coba untuk berbicara yang berkaitan. Jadi aku ingin ngebuat segmen ini, video playlist ini, itu video yang berkelanjutan. Pokoknya ini videonya akan bersinambungan. Kali kan video ini kan tentang keresahanku dalam dunia perkawanan, dalam dunia aku menyikapi setiap persoalan, dalam bagaimana aku menyampaikan pendapat, bagaimana aku menyampaikan opini tentang perspektifku menyikapi dan menilai suatu hal. Ini lanjut teman-teman, ada kalimat yang aku underline saat di video pertama itu. Aku membahas tentang untuk kawanku bahwa kepercayaan diri itu tidak mutlak berbicara tentang penampilan yang menarik. Maksud dari statementku saat itu adalah bahwa beberapa teman-temanku yang dia ingin buat dirinya percaya diri. Satu hal yang sering dia sampaikan adalah itu tentang bahwa kita harus merubah penampilan, kita harus looknya enak dilihat sehingga ngebuat diri kita percaya diri. Tapi di situ aku tidak sepakat, karena menurut aku percaya diri itu tidak melulu tentang bagaimana cara kita merubah diri kita, tapi juga tentang bagaimana sih kita menggali potensi pada diri kita. Karena menurut aku percaya diri itu setiap semua orang memiliki. Video kedua ini yang akan aku bahas adalah tentang self-care atau self-love lah. Jadi self-care itu sendiri kan kita tahu pada dasarnya adalah bagaimana kita lebih bisa menjaga diri kita, baik dalam penampilan maupun apapun itu. Cuma teman-teman, sangat keliru sekali jika menurut teman-teman kepercayaan diri itu akan terbentuk hanya karena self-care. Tidak teman-teman. Jadi untuk apa diri kita itu merubah penampilan, untuk apa diri kita itu berdandan secara rapi jika kita sendiri tidak memiliki kepercayaan diri itu. Tapi untuk apa diri kita ini memperbaiki penampilan, kita lebih merawat diri jika kita pribadi tidak bisa berdamai bahwa kepercayaan diri itu harus kita bangun dengan cara memperluas relasi, memperluas pengetahuan kita. Jadi, jangan kaget saat di tongkrongan orang-orang yang banyak tahu itu orang-orang yang cenderung vokal. Jangan kaget. Jadi, jika teman-teman merasa orang yang pesimis, orang yang aku nggak yakin nih untuk berbicara ini mungkin didengar atau enggak sih. Jadi, jangan stop pada pemikiran itu, tapi pelajari rutenya, pelajari modelnya. Orang-orang yang sering speak up saat di tongkrongan, orang-orang yang sering berbicara di tongkrongan adalah orang-orang yang ingin menyampaikan aja. Coba belajar memulai untuk menghargai atau mendengarkan orang saat berbicara. Karena semakin banyaknya interaksi, semakin banyaknya hal-hal baru yang masuk di kepala, semakin banyaknya pernyataan-pernyataan yang bisa kepala itu kelola secara luar biasa, sehingga memunculkan pertanyaan yang bisa kita keluarkan lewat lisan. Itu yang aku sepakati. Makanya aku bilang, baca buku itu penting. Kenapa penting? Karena mempertajam daya persuasi kita, mempertajam daya kritis kita, mempertajam cara kita bersikap, memperluas bagaimana kita bertindak. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan stop pada pemikiran bahwa hari ini aku ingin sampaikan apa yang hari ini ingin aku tanyakan. Tidak. Tapi cobalah mendengarkan secara jelas. Dengarkan dengan penuh perhatian. Karena setiap orang itu saat berbicara ingin didengarkan, bukan untuk diberi elakan. Nggak semua orang saat berbicara itu butuh masukan, tidak. Ada orang yang berbicara hanya butuh didengarkan, tidak lebih. Contoh di aku pribadi termasuk orang saat temanku ingin curhat atau ngobrol sama aku intens, aku di fase yang dari awal udah membuat kesepakatan. Contoh aku bertanya seperti ini, kamu ingin cerita ini butuh tanggapanku nggak? Kalau kamu nggak butuh tanggapanku, berarti saat ini aku harus dengarkan. Tapi saat kita sharing, diskusi, maka ada proses pergantian bicara gitu loh, atau gantian saat berbicara. Jadi itu tidak memungkiri terjadinya juga pemotongan pembicaraan. Itu mungkin terjadi. Jadi penting gitu loh saat memulai sesuatu itu jelas. Jangan berfokus pada bagaimana yang orang lihat, tapi berfokus bagaimana cara kita lebih menghargai sesama. Menurut aku seperti itu. Jadi aku tidak menyalahkan konsep-konsep self-care, self-love, segala macam. Bahkan aku ngebuat video ini cukup sentimental terus kepada kawanku. Yang harapanku dia nonton biar dia paham dan sadar
bahwa sebenarnya kepercayaan diri tidak melulu tentang kamu harus merubah penampilan. Tidak, sudah aku bahas jelas di episode pertama. Tapi tentang bagaimana kamu seharusnya bisa menambah wawasan pengetahuan. Tapi sebelum untuk mencapai penambah wawasan pengetahuan, kamu harus menghargai orang. Kamu harus lebih menyiapkan dirimu. Kamu tidak perlu berpikir saat orang itu berbicara. Tidak perlu. Allah itu sudah luar biasa memberi kita daya pengetahuan, memberi kita ini otak gitu yang terdesain gitu loh. Maksudnya terdesain apa? Saat kita berbicara, kok omongan orang ini menarik ya? Kok bisa kayak gitu sih? Sampai ada sebuah pertanyaan. Menurut aku pertanyaan itu muncul dari sebuah pernyataan-pernyataan. Jadi kalau kamu bisa menghargai setiap pernyataan, pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Sesimpel itu. Makanya paling penting adalah bagaimana proses kita dalam membangun hubungan itu, relasi itu, seperti itu. Oke, kembali di self-care. Self-care tidak ada salahnya di saat niat niat kita itu benar. Jadi aku orang yang sangat mendukung dan mensupport self-care atau self-love, tapi tidak untuk tujuan membuat diri kita semakin percaya diri. Oke, jadi aku garis bawahi, aku tidak mendukung jika self-care adalah salah satu jalan atau solusi untuk dirimu lebih percaya diri kepada orang lain, untuk dirimu lebih percaya diri berbicara ke orang lain, memulai berbicara ke orang lain. Tidak. Tapi self-care itu adalah sesuatu yang harus kita sadari dari saat kita mengerti bahwa kita harus berpenampilan secara menarik, kita harus memperbaiki diri, kita harus terlihat rapi. Tidak cuma menarik dan rapi, jadi gitu. Jadi jangan terlalu sempit penarikan kesimpulannya. Jadi kalau kamu merubah penampilanmu lebih baik yang kamu bilang, itu belum tentu lebih baik buat orang lain. Karena ketika dirimu puas, orang lain tidak pernah akan puas. Dan saat kamu tidak bisa mengamini itu, kamu akan stres sendiri. Karena kamu tidak bisa berdamai akan ketidaksetujuan orang-orang lain, orang-orang sekitar terhadap kamu. Nggak ada orang yang bisa membuat senang semua orang. Nah, jadi tugas kita sebagai manusia itu bukan untuk menyenangi orang. Bukan untuk kita merubah penampilan biar orang senang sama kita, tertarik. Tidak. Cukup dengan menyampaikan sesuatu yang orang ingin dengarkan. Meskipun secara spesifik tidak ada filternya ya. Bagaimana cara mengatur bahwa aku sampaikan tidak akan, ini sesuai buat orang lain. Tidak ada aturan secara jelas. Tapi minimal bagaimana cara kita menghargai sesama. Seperti itu. Kembali lagi self-care. Jadi, yang ingin aku kritik di sini adalah seseorang yang merasa self-care itu penting, tapi untuk tujuan bagaimana caranya lebih mudah untuk diterima keberadaannya pada orang lain. Makanya self-care itu kesalahan yang paling besar. Karena self-care itu seharusnya sudah ada pada dirimu sejak kamu mengerti bahwa penampilan itu perlu dijaga. Bukan untuk biar kamu terbranding bahwa orang yang rapi, tidak. Tapi siapa sih yang suka lihat orang yang berantakan? Siapa sih yang suka lihat orang yang kotor? Nggak ada. Ya self-care itu bukan untuk kamu menjadi pusat perhatian, tapi untuk kamu menyadari bahwa setiap orang wajib dan seharusnya memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri dan menjaga penampilan seperti itu. Contoh sederhana, kita sharing aja. Meskipun aku gemuk, aku berbadan besar, sering dihina temanku terhadap penampilanku yang gak jelas. Bagi aku coba untuk denial terhadap hal itu. Ngapain aku mikirkan omonganmu? Kamu gak kasih aku uang untuk aku beli baju? Iya kan? Ya enggak? Iya dong. Itu yang kamu pikirkan gitu loh. Jadi gak usah memaksakan terhadap penampilan lah. Bergayalah sesuai isi dompetmu, kata Paman Bob Sabino. Jadi jangan terlalu dipaksakan, kawan. Sekali lagi, self-care itu tidak untuk dicapai dengan tujuan buat dirimu lebih percaya diri. Tapi self-care itu sangat kita butuhkan dari awal. Karena itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah proses untuk mencapai proses yang disebut kepercayaan diri. Ya, moga-moga video ini sangat menjadi kritikan ya, keras untuk kawanku khususnya yang merasa dengan self-care kita memperbaiki penampilan, kita bisa lebih percaya diri. Karena pada dasarnya saat ternyata penampilan yang kamu ubah itu keren, tapi bagi orang-orang lain itu sampah, dan kamu tidak bisa menerima ketidaksetujuan orang itu yang lebih masalah, dan itu yang lebih PR. Nah, mungkin video selanjutnya aku akan bahas bagaimana cara kita menghadapi kecemasan atau menghadapi kritik-kritik yang disampaikan ke kita. Kayaknya cukup menarik, karena aku pribadi itu benar-benar sampai aku punya statement seperti ini. Beberapa waktu lalu aku tweet seperti ini. Yang paling menyedihkan itu bukanlah sebuah kritikan, tapi yang paling menyedihkan adalah kawan yang berbuka dua. Dalam artian, aku menghadapi di fase ada temanku yang seolah-olah mensupport aku, tapi di belakangku menghina-hina apa yang aku lakukan, meremehkan apa yang sedang aku bangun. Nggak masalah bagi aku, karena aku cuma berteman dengan dia, tapi aku tidak hidup dengan dia. Aku cuma berteman dengan dia, tapi aku tidak bergantung pada dia. Jadi selama hal itu tidak merugikan aku secara jelas, no problem. Itu haknya dia untuk tidak sepakat akan apa yang aku lakukan. Itu haknya dia untuk tidak sepakat apa yang sedang aku bangun. Meskipun seharusnya sebagai seorang kawan kita mensupport kawan kita, tapi nggak bisa dipaksakan kawan kita untuk
untuk setuju dan sepakat akan argumentasi kita, tindakan-tindakan kita. Hal-hal seperti ini juga perlu dibagikan, dan supaya kita sama-sama sadar bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita cara menghargai satu sama lain. Karena semakin kesini aku merasa semakin bertambahnya usia, maka kita perlu saling menjaga perkawanan, saling menjaga perasaan orang lain. Meskipun aku sadar aku juga sering mungkin melakukan memberikan jokes, kadang mungkin buat orang tersinggung sekitarku, mungkin itu menarik juga dari kita bahas ketersinggungan. Banyak banget yang ingin aku bahas. Jadi sebenarnya akhirnya aku memutuskan untuk buat konten seperti ini, maksudnya segmen seperti ini itu akhirnya terpenuhi. Ini berangkat dari dukungan kawanku. Di beberapa waktu lalu salah satu kawanku aku coba sampaikan, kok aku di fase mulai memikirkan dalam tanda kutip angka. Makanya aku ingin kembali berdamai bahwa aku kembali isi YouTubeku tentang apa yang ingin aku sampaikan, bukan apa yang ingin orang dengarkan. Karena sekali lagi aku sebagai manusia tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama aku, tapi minimal aku mencoba untuk menyampaikan sesuatu hal yang menurut aku ini bermanfaat, khususnya bagi aku pribadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Saya Roman, salam keren marmer. Peace.